Shalom oma-opa yang ada di rumah. Tidak terasa kita sudah memasuki tahun 2021 dengan sukacita yang besar yang Tuhan berikan bagi kita. Kita percaya dan kita yakin bahwa mujizat Tuhan pasti terjadi buat kita di awal tahun 2021 dan sampai pada penghujung tahun 2021 kita semua ada dalam keadaan yang baik. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kami. Kami percaya buat mujizat yang Tuhan masih sediakan bagi kami pada saat ini. Kami mengimani firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kami yakin buat firman-Mu Tuhan yang tidak pernah berubah dalam hidup kami, Yesus. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang.
percaya padamu Tuhan. Amin. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Amin. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Shalom Oma Opa, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau hari ini kami boleh datang beribadah kepadamu Tuhan, memuji, memuliakan namamu. Kami percaya semua ini adalah anugerah-Mu dalam kehidupan setiap kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan duduk diam dan mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti tentang isi hati-Mu. Bukan hanya mengerti Tuhan, tapi kami juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Tuhan, berkati bibir lidah hamba-Mu ini yang masih jauh dari sempurna, agar apa yang keluar merupakan isi hati-Mu Tuhan. Tuhan, berilah setiap kami kesehatan, Oma dan Opa. Tuhan, berkati setiap kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Oma Opa, bagaimana kabarnya Oma dan Opa? Saya percaya setiap kita dalam perlindungan Tuhan. Oma dan Opa selalu sehat ya. Baik Oma Opa, perkenalkan nama saya Merlin. Saya salah satu pelayan di Gereja Betani Yestoya Blitar. Saya sangat bersyukur Oma Opa kalau hari ini saya diberikan kesempatan untuk melayani Oma dan Opa. Walaupun lewat online streaming, tapi saya percaya Tuhan Yesus ada dimanapun kita berada. Tuhan Yesus tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Baik Oma Opa, dalam memasuki usia senja, berapa banyak dari Oma dan Opa sering mengenang masa-masa muda, sering mengingat-ingat apa yang sudah pernah Oma dan Opa lakukan, dan bahkan mungkin apa yang belum sempat Oma dan Opa lakukan dalam kehidupan ini. Oma Opa, mungkin Oma Opa merenungkan suka, duka, keberhasilan Oma Opa, atau mungkin ada kegagalan yang pernah Oma Opa alami dalam kehidupan Oma Opa sebelumnya. Dan mungkin Oma Opa juga bercerita kepada anak-anak, cucu, menantu. Kalau Oma Opa, kita sebagai orang Kristen, kita mengingat-ingat mungkin kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, kedahsyatan Tuhan dalam kita melewati masa-masa sukar, tangan Tuhan yang kuat yang selalu menopang kita ketika kita melewati ujian hidup. Nah, Oma Opa, saya mau katakan bahwa apa yang sudah pernah Oma Opa alami, saat ini pun Oma Opa bisa mengalaminya. Oma Opa tetap bisa mengalami tangan kuat Tuhan. Oma Opa tetap bisa mengalami perlindungan Tuhan yang dahsyat. Bahkan mungkin saat ini, apa janji-janji Tuhan yang masih belum tergenapi dalam kehidupan Oma Opa. Oma Opa bahkan bisa menikmatinya saat ini. Baik Oma Opa, ketika memasuki masa senja bersama Yesus, melewati masa senja bersama Yesus, saya percaya Oma Opa dalam keadaan damai sejahtera dan sukacita melimpah dalam kehidupan Oma dan Opa. Karena apa Oma Opa? Karena ada Tuhan Yesus yang berjalan bersama Oma dan Opa. Seperti judul khotbah saya hari ini, yaitu melewati senja bersama Yesus.
melewati senja bersama Yesus, pasti ada kemenangan, pasti ada pengharapan, pasti kita bisa menikmati setiap janji-janji Tuhan, setiap berkat-berkat Tuhan. Oma Opa, seperti saya katakan sebelumnya bahwa apa yang Oma Opa pernah alami dalam kehidupan Oma Opa pada masa muda, kedahsyatan Tuhan, mujizat Tuhan, saat ini pun Oma Opa, semua itu bisa Oma Opa alami. Dan bahkan mungkin lebih dahsyat. Amin, Oma Opa. Oma Opa, dalam melewati masa senja bersama Yesus, saya mau sampaikan 2 hal kepada Oma Opa. Yaitu yang pertama, Oma Opa, engkau tidak sendiri dalam melewati masa-masa ini. Ada Yesus yang bersama Oma dan Opa. Yesus tetap setia, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Mungkin ada beberapa dari Oma Opa yang sudah terlebih dahulu ditinggal oleh pasangan, sudah berpulang ke rumah Bapa di surga. Oma Opa merasa sendiri, Oma Opa merasa kesepian, atau mungkin anak-anak Oma dan Opa terlalu sibuk dengan pekerjaan, menantu, cucu, sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan aktivitasnya masing-masing, sibuk dengan keluarganya masing-masing. Oma Opa merasa sendiri, Oma Opa merasa tidak ada yang memperhatikan. Saya mau katakan sekali lagi buat Oma dan Opa, buang pikiran itu jauh-jauh. Karena apa? Itu adalah pikiran dari iblis. Iblis yang siap mengintimidasi Oma dan Opa, selalu berpikiran, saya sendiri, tidak ada yang menemani saya melewati masa-masa ini sendiri. Itu adalah pekerjaan iblis. Oma Opa tidak sendiri. Walaupun mungkin di tengah-tengah kesibukan anak-anak Oma dan Opa, mereka terlalu sibuk, tapi Oma Opa tidak sendiri. Tuhan Yesus selalu bersama dengan Oma dan Opa. Oma Opa, saya mengajak kita buka dalam kitab Yesaya 46 ayat yang keempat. Saya percaya Oma Opa pasti sudah hafal dengan ayat ini. Saya bacakan Oma Opa. Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan aku mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Oma Opa, Tuhan Yesus, Allah yang dahsyat. Sejak dari masa muda Oma dan Opa sudah menikmati kedahsyatan tangan Tuhan, sudah mengalami sendiri apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan Oma dan Opa. Sampai masa putih rambutmu Oma dan Opa, sampai masa senja, Tuhan tetap sama. Tuhan tetap menggendong Oma dan Opa. Menggendong itu seperti orang tua. Kalau Oma dan Opa, kita sebagai orang tua, menggendong anak itu seperti takut ya anak kita jatuh atau tersandung. Kita menggendong dengan penuh kasih sayang. Jangan sampai jatuh, jangan sampai terluka. Sama dengan Tuhan. Kalau kita orang tua di dunia yang berdosa aja bisa memiliki kasih sayang seperti itu terhadap anak-anak kita, apalagi Bapa kita yang di surga. Tuhan begitu mengasihi kita. Dan di sini dikatakan bahwa aku telah melakukannya. Tuhan telah melakukan dalam kehidupan Oma dan Opa. Dan aku mau menanggung kamu terus. Tuhan mau menanggung setiap beban Oma dan Opa. Tuhan mau menanggung kesepian yang Oma dan Opa rasakan. Tuhan mau menanggung apapun yang Oma dan Opa keluhkan saat ini. Tuhan mau. Kuncinya adalah karena Tuhan mau. Bukan karena hebat, kuat, dan gagah Oma dan Opa. Bukan karena hebatnya pelayanan Oma dan Opa sebelumnya. Tapi karena apa? Karena Tuhan sendiri yang mau menanggung Oma dan Opa. Tuhan mau menggendong Oma dan Opa sampai saat ini. Kemudian dia dikatakan bahwa aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Tuhan mau memikul segala beban dan Oma dan Opa. Segala sakit penyakit yang Oma dan Opa mungkin saat ini alami, Tuhan bersama-sama dengan Oma dan Opa ikut serta memikulnya tuh Oma dan Opa. Tuhan kita dahsyat dan mau menyelamatkan kita semua, Oma dan Opa dan saya. Tuhan mau menyelamatkan kita. Oma dan Opa, kalau saat ini Oma dan Opa masih merasa sendiri, saya ingin katakan sekali lagi, Oma dan Opa, engkau tidak sendiri. Ada tangan Tuhan.
Tuhan berjalan bersama dengan Oma dan Opa. Dikatakan di ayat yang tadi bahwa Tuhan mau menggendong kita. Tuhan terus menggendong kita sampai kapanpun, Oma dan Opa. Oma dan Opa melewati masa senja bersama Yesus merupakan suatu anugerah yang sangat besar. Kalau sampai saat ini Oma dan Opa masih bisa menikmati karya-karya Tuhan dalam kehidupan Oma dan Opa, dalam keluarga Oma dan Opa. Anak-anak Oma dan Opa bisa diberikan pekerjaan yang lancar. Cucu-cucu Oma dan Opa bisa diberikan studi yang layak. Semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Oma dan Opa bisa melihat semua ini adalah karena anugerah dari Tuhan. Tuhan begitu baik dalam kehidupan Oma dan Opa. Semua tantangan ujian hidup sampai saat ini Oma dan Opa bisa saksikan kepada generasi-generasi di bawah Oma dan Opa. Itu semuanya adalah anugerah dari Tuhan. Tuhan mengizinkan Oma dan Opa melihat karya Tuhan yang luar biasa. Oma dan Opa, mari kita buka dalam kitab Amsal 16 ayat 31. Demikian bunyi firman Tuhan. Rambut putih adalah mahkota yang indah yang didapat pada jalan kebenaran. Oma dan Opa, jika sampai saat ini Oma dan Opa sudah begitu melewati begitu banyak rintangan, tantangan hidup, ujian hidup, bahkan menikmati janji-janji Tuhan. Ini semua adalah anugerah. Apa yang sudah Oma dan Opa lakukan saat ini adalah saat-saat di mana Oma dan Opa menikmatinya. Usia senja, rambut putih adalah mahkota. Seperti anugerah yang Tuhan berikan kepada hidup Oma dan Opa. Nah, Oma Opa, kita sudah diingatkan dua hal. Yang pertama, Oma dan Opa tidak sendiri. Yang kedua, usia senja adalah anugerah terindah dalam kehidupan Oma dan Opa. Tuhan membiarkan kita semua, Oma dan Opa khususnya, melewati sampai saat ini semua karena Tuhan ingin Oma dan Opa menyaksikan kepada generasi-generasi selanjutnya bahwa Tuhan itu dahsyat. Tuhan itu penuh dengan mujizat. Oma Opa, saya mau memberikan satu kesaksian. Papa saya berumur 84 tahun. Papa saya masih sehat, masih bisa olahraga, masih bisa beraktivitas walaupun terbatas, Oma Opa. Namun yang saya lihat, yang saya belajar dari papa saya adalah semangatnya. Di usia senja papa saya tetap bersemangat. Apapun mau dilakukan sama papa saya. Memang saat ini anak-anaknya, kami, saya dan kakak-kakak saya sudah tidak memperbolehkan lagi papa bekerja. Namun kalau di toko saya ada pekerjaan yang saya bawa pulang ke rumah, papa saya ikut, selalu ikut. Ayo sini, saya bantu. Papa selalu bilang seperti itu. Saya bersyukur di usia senja, papa saya sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Baru beberapa tahun yang lalu, sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu, 1 tahun lalu, papa saya dibaptis dan terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya begitu bersyukur. Kami anak-anaknya begitu bersyukur memuji Tuhan karena papa mau dibaptis. Sebelumnya papa berasal dari agama lain, yang notabene papa cukup aktif dalam kegiatan keagamaannya. Sebelumnya kehidupannya dari kecil sampai tua, papa tidak pernah mau pergi ke gereja. Diajak ke gereja nggak pernah mau. Papa selalu bilang, "Ndak, papa juga punya agama sendiri. Agama papa juga bagus. Memangnya cuma Kristen aja yang bagus. Agama papa juga mengajarkan kebaikan. Papa nggak pernah menjahati orang. Itu sudah cukup dalam kehidupan papa." Papa selalu bilang seperti itu. Dan memang papa mengajarkan kepada kami kebaikan. Itu tidak salah, Oma dan Opa. Namun beberapa tahun, 2 tahunan, papa ketika diajak ke gereja, papa mau, papa ikut. Papa selalu ikut kita ke gereja, dan awalnya ya cuman diem aja di gereja. Tapi lama-lama mau ikut tepuk tangan, ikut berdoa.
Bahkan ketika menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat ini Papa itu selalu mendengar suatu pujian dari Yesaya 46 ayat 4 ini. Aku mau menggendong kamu sampai masa tuamu dan sampai masa putih rambutmu. Setiap hari, kalau lagu itu belum diputar rasanya ada yang kurang Oma Opa di rumah. Setiap hari membaca Alkitab walaupun dengan mata yang mulai agak berkurang penglihatannya, tapi setiap hari membaca Alkitab. Bahkan Papa dalam 1 tahun sudah menyelesaikan dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Semangat Papa saya tetap menggebu-gebu. Dan yang saya paling bersyukur adalah bahwa iman Papa saya bertumbuh. Setiap hari selalu bertumbuh. Bahkan ketika lengannya sakit pada masa-masa ini kami takut mau ke dokter. Papa bilang seperti ini, "Enggak Papa, Papa berdoa, pasti Tuhan Yesus sembuhkan." Wow, dahsyat banget. Papa punya iman seperti itu. Dan tiap hari Papa berdoa, Tuhan sembuhkan. Ditumpang tangan sendiri sama Papa saya, Tuhan Yesus pasti sembuhkan. Dan doa Papa saya terjawab. Tuhan Yesus menyembuhkan lengan Papa saya. Tidak ada sakit. Ketika digerak-gerakan seperti ini, tidak ada sakit sedikit pun. Puji Tuhan, saya sangat bersyukur. Kami anak-anaknya memuji Tuhan dan bersyukur bahwa Tuhan Roh Kudus bekerja tidak mengenal umur. Walaupun dahulu hidup Papa saya mungkin di luar Kristus, tapi itu tidak masalah, Oma dan Opa. Yang penting saat ini ketika memasuki usia senja, melewati usia senjanya, Papa saya bersama dengan Yesus. Papa saya selalu berdoa dan selalu memotivasi anak-anaknya. Ayo melayani Tuhan, melayani dengan hati. Baik Oma Opa, demikian kesaksian dari Papa saya yang saya mau katakan bahwa Oma Opa, jika Oma Opa pada masa-masa sebelumnya adalah belum bersama dengan Yesus, itu tidak masalah. Yang penting apa? Yang penting saat ini Oma Opa mengenal Tuhan Yesus, melewati masa senja bersama Yesus adalah masa-masa yang terindah, masa-masa yang penuh sukacita, masa-masa yang penuh damai sejahtera. Mungkin Oma Opa yang lain melewati masa senja di luar Yesus. Ketika Oma dan Opa melewati masa muda bersama Yesus tapi memasuki masa senja tidak bersama Yesus, itu tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Yang penting saat ini Oma Opa bersama Yesus, memasuki masa senja, melewati sampai pada akhir garis finish bersama Yesus. Baik Oma Opa, yang saya katakan tadi, Oma Opa 2 hal, yaitu dalam melewati masa senja bersama Yesus. Yang pertama, Oma Opa, engkau tidak sendiri, ada Yesus yang bersama dengan Oma Opa. Yang kedua, Oma Opa, masa senja yang Tuhan berikan kepada Oma Opa adalah anugerah yang terindah. Ini adalah kasih karunia Tuhan dalam kehidupan Oma dan Opa. Puji Tuhan. Mari kita berdoa Oma Opa. Bapa dalam surga, sungguh bersyukur kalau saat ini Oma dan Opa bisa melewati masa senja. Sehari demi sehari Tuhan, bersama dengan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu, mujizat-Mu, dahulu dan sekarang tetap sama dalam kehidupan Oma dan Opa. Tuhan, Engkau memberikan kasih karunia-Mu dalam kehidupan Oma dan Opa dan keluarga Oma dan Opa, sampai kepada anak cucu Oma dan Opa. Oma dan Opa bisa melihat keluarga anak-anaknya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Ini semua karena anugerah-Mu Bapa. Tuhan, berikanlah kekuatan, kesehatan bagi Oma dan Opa agar terus bisa menyaksikan cinta kasih Tuhan, bisa menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam kehidupan Oma dan Opa, agar setiap orang dapat mengetahui bahwa Engkau adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang maha besar. Terima kasih Bapa dalam surga, ya Roh Kudus, berkati setiap Oma dan Opa, berkati setiap kami yang menonton live streaming ini Tuhan. Bekerjalah dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap segala syukur. Haleluya, amin. Ayo Opa Oma, sekarang kita angkat kedua belah tangan kita terima berkat Tuhan. Opa Oma yang saya kasihi,
Sekarang terima, bawa, dan nikmatilah berkat-berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua, kita pasti diberkati berlimpah-limpah oleh Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa Upauma, minggu depan jam 2 siang kita ketemu lagi dalam ibadah lansia atau pioner online. Tuhan Yesus memberkati.